Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Ardiansyah di channel yang membahas tentang akreditasi dan seputar kegiatan kesehatan lingkungan. Oke, di sini pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mempelajari bagaimana cara pengendalian dan pengelolaan dokumen akreditasi. Ya, bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan di-subscribe dulu. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru di channel ini. Dan jangan lupa pula bagikan video ini apabila video ini dirasa bermanfaat. Oke, terima kasih. Dan sebelumnya, agar kalian tidak ketinggalan informasi dalam video ini, saya harap jangan di-skip ya, agar kalian bisa mendapatkan informasi seutuhnya. Ya, agar tidak gagal paham ya. Oke, sebelum kita lanjut, mari kita saksikan dulu intro berikut ini. Seperti yang kita ketahui bahwasanya akreditasi puskesmas itu dibangun dari 3 pilar. Yang pertama adalah infrastruktur, yang kedua adalah dokumen, dan yang ketiga adalah sistem. Di sini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara pengelolaan dokumen di puskesmas agar kita tidak bingung. Oke teman-teman, langkah awal yang harus teman-teman perhatikan di saat ingin mengelola dokumen adalah membuat tata naskah. Ya, tata naskah di sini sangat berguna sekali teman-teman. Di sini, kenapa tata naskah penting untuk dibuat? Yaitu karena tata naskah merupakan pedoman bagi seluruh dokumen yang akan dibuat agar seragam dan sesuai dengan penulisan naskah dinas yang ada di lingkungan daerah teman-teman. Ya, jadi dasar untuk membuat tata naskah itu adalah kebijakan atau peraturan bupati tentang tata naskah di lingkungan pemerintah daerah. Ya, jadi teman-teman biasanya tata naskah antar daerah itu biasanya ada perbedaan sedikit ya. Akan tetapi di sini teman-teman harus menyesuaikan dengan daerah-daerah tempat teman bertugas ya. Jadi seperti itu. Dalam pembuatan dokumen akreditasi, kita harus tahu dulu bagaimana sih pengelompokan dokumen akreditasi. Jadi dokumen akreditasi itu ya terdiri dari 3 kelompok ya. 3 kelompok. Yang pertama berdasarkan asalnya. Berdasarkan asalnya itu dokumen itu dibagi menjadi 2, yaitu dokumen internal dan dokumen eksternal. Sedangkan kelompok yang kedua adalah berdasarkan pengendaliannya. Untuk kelompok yang kedua ini itu terdiri dari 4 jenis dokumen, yaitu dokumen induk atau master, dokumen terkendali, kemudian dokumen tidak terkendali, dan dokumen kadaluarsa. Sedangkan kelompok yang ketiga adalah berdasarkan hierarkinya. Untuk dokumen jenis ini itu terdiri dari 3 level, yaitu level 1, level 2, level 3. Nah, di sini saya akan jelaskan bahwasanya untuk dokumen level 1 itu terdiri dari SK atau kebijakan dari Kepala Puskesmas. Kemudian untuk level 2 ya. Untuk level 2 itu terdiri dari pedoman, kerangka acuan program, ya, dan lain-lain. Kemudian untuk dokumen level 3 itu terdiri dari standar operasional prosedur, kemudian kerangka acuan kegiatan, panduan, dan lain-lain sebagainya. Oke, itu adalah pengelompokan dokumen akreditasi. Kemudian kita lanjut lagi ke bagaimana sih proses pengelolaan dokumen akreditasi. Ya, langkah awal yang harus teman-teman ketahui bahwasanya dokumen tersebut itu dibuat oleh pelaksana pelayanan, bukan dibuat oleh tim akreditasi. Kemudian yang kedua, itu tidak bersifat elemen penilaian. Dokumen yang dikerjakan oleh teman-teman itu nggak boleh bersifat elemen penilaian. Kenapa? Karena kita membuat dokumen itu bukan dalam rangka euforia akreditasi, bukan dalam rangka penilaian akreditasi. Akan tetapi kita membuat dokumen itu sebagai pelengkap dan pendukung dari sistem manajemen mutu yang ada di puskesmas ya. Jadi pilar dari akreditasi kenapa dokumen? Karena dokumen itu adalah salah satu
eh, pendukung utama dari sistem manajemen mutu yang ada di puskesmas. Kemudian yang saya katakan tadi bahwasanya dokumen level 1 itu yang membuat bukanlah tim akertasi. Begitu pula dokumen level 2 dan level 3. Tapi siapa yang membuatnya, yaitu kalau dokumen level 1 itu yang membuat itu adalah bagian administrasi dan manajemen, ya, yang merupakan tanggung jawab dari tata usaha. Setelah itu ditandatangani oleh kepala puskesmas. Kemudian yang kedua adalah dokumen level 2. Dalam dokumen level 2 ini, ya, yang menjadi tanggung jawab dokumen level 2 ini dan dokumen level 3 ini adalah pelaksana pelayanan di puskesmas, ya. Jadi mereka lah yang membuat, karena mereka lah yang paling tahu bagaimana standar operasional prosedur di masing-masing unit pelayanannya, bagaimana kegiatan-kegiatannya, mereka lah yang lebih tahu. Jadi bukan tim akreditasi, ya, karena akreditasi ini bukan perlombaan dokumen, teman-teman, tapi bagaimana kita bisa membentuk sistem manajemen mutu yang ada di puskesmas sehingga berjalan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat. Kemudian harus dalam bentuk soft file. Kenapa demikian? Karena dokumen yang dibuat oleh masing-masing penanggung jawab pelayanan itu kemungkinan besar ada yang salah pengetikan dan ada pula yang ingin disesuaikan dengan tata naskah, ya. Oleh karena itu harus dalam bentuk soft file agar lebih mudah untuk dikoreksi dan lebih mudah untuk diedit oleh tim akreditasi. Kemudian lanjut setelah itu lanjut ke proses yang pertama, yaitu diperbaiki dulu tata naskahnya. Tata naskah ini harus diperbaiki dan dibuat berdasarkan regulasi yang berlaku pada saat itu, ya. Setelah dibuat tata naskahnya, maka semua dokumen-dokumen yang ada di puskesmas harus berdasarkan tata naskah agar dokumen yang ada di bagian pelayanan itu semua seragam, ya. Kemudian setelah itu dilakukanlah penomoran, ya. Penomoran dilakukan, ya, berdasarkan kelompok-kelompoknya. Setelah itu dicetak dan diprint. Nah, setelah dicetak atau diprint, kemudian dikoordinasikan ke kepala tata usaha untuk ditandatangani oleh kepala puskesmas menggunakan tinta warna biru biasanya. Itu untuk membedakan yang mana dokumen induk, dokumen asli, ya, yang mana dokumen terkendali, ya. Kemudian setelah ditandatangani itu diambil kembali oleh tim akreditasi. Kemudian lanjut ke proses yang kedua, yaitu setelah diambil kembali oleh tim akreditasi, kemudian dilakukanlah penggandaan atau fotokopi yang kemudian setelah itu dokumen asli diberi cap dokumen induk dan distempel puskesmas. Kemudian yang kedua, dokumen fotokopi yang tadi digandakan itu diberi cap terkendali dan distempel puskesmas. Oke. Jadi apa yang membedakan antara dokumen asli dengan dokumen terkendali? Yaitu dari capnya, ya, dari tanda tangannya, ya. Untuk dokumen asli itu adalah tanda tangan basah dari kepala puskesmas yang kemudian distempel dokumen asli atau dokumen induk, ya. Kemudian untuk dokumen terkendali itu adalah dokumen fotokopian, ya, yang dicap terkendali kemudian distempel puskesmas, ya, pada bagian tanda tangannya. Nah, selanjutnya adalah dokumen induk yang disimpan di sekretariat akreditasi dengan pengawasan kepala tata usaha. Dokumen terkendali didistribusikan ke pelaksana pelayanan. Nah, seperti itu prosesnya, kawan-kawan. Nah, untuk lebih memahami bagaimana prosesnya, silahkan lihat bagian berikut ini, ya. Jadi di sini ada dokumen level 1, SK kebijakan, ya. Nah, setelah itu dikumpul oleh masing-masing pokja tim akreditasi, diambil dari masing-masing unit pelayanan maupun dari administrasi dan manajemen. Setelah itu
ya, dilakukan editing sesuai dengan tata naskah, setelah itu dicetak. Nah, setelah dicetak itu ditandatangani oleh Kepala Puskesmas. Kepala Puskesmas setelah menandatangani dokumen tersebut itu dikembalikan lagi ke sekretariat akreditasi untuk dilakukan pencatatan, ya. Nah, setelah itu dilakukan stempel penggandaan, kemudian di stempel puskesmas dan stempel terkendali. Setelah itu didistribusikan kembali ke pelaksana atau penanggung jawab unit pelayanan masing-masing. Oke, seperti itu alur pengelolaannya, teman-teman. Oke, cukup sampai di sini dulu tentang bagaimana sih pengelolaan dokumen akreditasi di puskesmas. Mudah-mudahan teman-teman paham dengan apa yang saya sampaikan, karena mungkin bagi kalian yang baru pertama kali terpapar akreditasi mungkin agak sedikit bingung, ya. Kemudian ketika ada yang salah di dalam penyampaian saya, silahkan ditulis di kolom komentar apa-apa yang salah di situ dan koreksi, ya. Tidak ada masalah bagi saya itu untuk memperbaiki kualitas atau penyampaian saya di masa yang akan datang. Ya, terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Sekali lagi, jika kalian suka dengan video ini dan dirasa video ini bermanfaat, silahkan di like dan tinggalkan pesan-pesan kalian di kolom komentar. Dan sekali lagi bagikan ke teman-teman yang lainnya. Terima kasih telah menonton video ini dan salam sehat.